Apel pagi yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret, Senin 16 Oktober tahun 2023, dimulai. Penghormatan kepada Sang Merah Putih. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak! Gerak! Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas MIPA. Untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan bangsa dan tokoh pendiri Universitas 11 Maret yang telah mendahului kita, marilah sejenak kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Ketua Senat Akademik Fakultas MIPA, Profesor Nuryani SSI MSI PhD. Pancasila. 1.
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh PLT Kepala Program Studi S2 Kimia Fakultas MIPA, Profesor Dr. Triana Kusumaningsih, SSI, MSI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh PLT Kepala Program Studi S1 Biologi Fakultas MIPA, Dr. Santi Listiawati, SSI, MSI. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengarahan Dekan Fakultas MIPA, Dr. Randus Harjana, MSI, MSc, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Jamal Wiwoho SH M.Hum beserta seluruh Wakil Rektor, yang kita hormati Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Akademik, yang kita hormati Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Profesor, yang saya hormati Sekretaris UNS, yang saya hormati seluruh dekan dan wakil dekan, yang saya hormati seluruh ketua dan sekretaris lembaga, yang saya hormati seluruh direktur dan wakil direktur, yang saya hormati seluruh kepala biro, yang saya hormati seluruh kepala program studi, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, teknik dan sivitas akademika UNS, serta peserta apel pagi yang berbahagia. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga dapat menghadiri apel pagi pegawai UNS secara daring. Pada apel pagi ini kami menyampaikan tema yang berkaitan dengan penguatan riset sebagai strategi peningkatan reputasi internasional Universitas 11 Maret. Reputasi perguruan tinggi secara nasional dan internasional merupakan akumulasi kinerja jangka panjang dari pengelolaan institusi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kinerja tersebut didorong oleh visi yang kuat, implementasi misi yang konsisten, komitmen dan dukungan semua pihak dalam keterlaksanaan Tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Sebagai salah satu PTNBA, UNS mendapatkan mandat untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi PTNBA yang lain dalam mewujudkan peningkatan reputasi internasional, baik dalam pemeringkatan umum maupun by subject. Terdapat dua sistem pemeringkatan yang digunakan sebagai rujukan utama di tingkat global, yaitu QS University Ranking yang diterbitkan oleh Querley-Simons atau QS dan Time High Evaluation atau THE yang diterbitkan oleh THS Global Limited. Bapak Rektor beserta Bapak Ibu beserta apa yang berbahagia, dalam merancang strategi peningkatan reputasi internasional, maka pemahaman akan indikator-indikator penilaian baik yang digunakan oleh QS maupun THE adalah sangat penting. Pemahaman indikator-indikator tersebut akan memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. QSWUR menerapkan 3 matrik baru, yaitu Sustainability Employment Outcomes dan International Research Network, sehingga total terdapat 9 indikator untuk pemeringkatan, yaitu indikator Academic Reputation dengan bobot 30%, Employer Reputation 15%, Faculty Student Ratio 10%, Citations per Faculty 20%, serta International Faculty Ratio, International Student Ratio, International Research Network, Employment Outcomes, dan Sustainability yang masing-masing memiliki bobot 5%. Reputasi akademik dengan bobot penilaian 30% merupakan indikator kualitas riset dari universitas, kerjasama akademik, dampak dari riset, dan aktivitas akademik suatu universitas, inovasi pembelajaran, serta dampak yang bisa diberikan suatu universitas kepada dunia pendidikan dan kepada masyarakat. Sedangkan citizen per fakulti dengan bobot 20% merupakan ukuran intensitas dan volume riset yang telah dilaksanakan oleh perguruan tinggi relatif terhadap populasi akademiknya. Citasi menunjukkan kekuatan dan kualitas riset suatu perguruan tinggi, sehingga diterima dan digunakan atau disitasi oleh akademisi dalam rumus sejenis dan oleh masyarakat. Mencermati 2 bobot terbesar dari indikator di atas, tampaknya penguatan riset merupakan strategi yang harus ditempuh oleh UNS, baik dalam peningkatan jumlah riset kompetitif yang berkualitas maupun peningkatan reputasi peneliti UNS secara internasional, baik melalui kerjasama riset global maupun publikasi internasional bereputasi.
Strategi di atas harus didukung oleh penguatan sarana dan prasarana riset, sehingga peneliti secara penuh terfasilitasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang kredibel dan layak disampaikan dalam terbitan top tier. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di UNS dengan menambah dosen bergelar doktor dan menambah dosen dengan jabatan akademik guru besar. Bapak Rektor beserta Bapak Ibu beserta apel yang berbahagia, Fakultas MIPA pada tahun ini menambah 9 doktor baru, sehingga kini telah memiliki 79 doktor atau 64%. Dan pada bulan September lalu, UNS telah mengukuhkan 6 guru besar Fakultas MIPA, sehingga kini Fakultas MIPA memiliki 25 guru besar aktif atau 20%. Alhamdulillah, ini merupakan hadiah bagi Fakultas MIPA yang baru saja berulang tahun ke-27 tahun, dan suatu pencapaian yang diraih Fakultas MIPA dalam penguatan riset sebagai strategi peningkatan reputasi internasional UNS. Pada akhirnya, strategi penguatan riset akan berdampak kepada peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Strategi UNS dengan menempatkan grup riset sebagai ujung tombak inovasi adalah sangat tepat. Karena dari inovasi serumpun yang bekerjasama secara masif akan melahirkan inovasi berbasis riset untuk pengabdian kepada masyarakat dan pembelajaran berkualitas. Untuk itu, bantuan dan dukungan penuh dari seluruh unit di UNS serta seluruh sivitas akademika tentu akan selalu kami harapkan. Semoga upaya, karya, dan bakti kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan keikutsertaan pada apel pagi ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan apel pagi pada pagi hari ini. Selalu sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh PLT Kepala Program Studi S1 Farmasi Fakultas MIPA, Profesor Dr. Apoteker Ahmad Ainur Rafiq, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor beserta Bapak Ibu peserta apel pagi yang kami hormati. Doa pada kesempatan ini akan kami sampaikan menurut keyakinan agama Islam. Kepada Bapak Ibu yang berkeyakinan lain dimohon untuk menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Ghaffar, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, tentulah kami termasuk orang yang merugi. Karena itu ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin kami, dan para pahlawan kami. Ya Allah, ya Rozak, anugerahilah segenap sivitas akademika Universitas 11 Maret, kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan dunia dan akhirat. Satukanlah kami dalam persatuan yang kokoh dan hiasi rasa kebersamaan untuk bekerja dan berkaya demi kemajuan kampus UNS tercinta ini. Ya Allah, ya Qadir, berikanlah taufik dan inayahmu kepada segenap pimpinan Universitas 11 Maret agar senantiasa menjadi suri tauladan bagi kami untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat yang Engkau ridhoi. Anugerahilah kepada kami sikap istiqomah dalam mengemban amanah sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dengan sikap profesional dan penuh dedikasi. Ya Allah, ya Hakim, janganlah Engkau sisakan secuil dosa pun kepada kami, melainkan Engkau ampuni semuanya. Dan janganlah Engkau sisakan seberat keraguan pun pada kami, melainkan Engkau hilangkan semuanya. Janganlah Engkau abaikan segala kebutuhan dunia dan akhirat kami, melainkan Engkau penuhi semuanya. Dan janganlah Engkau sisakan suatu penyakit pun pada kami, melainkan Engkau menyembuhkannya. Dan janganlah Engkau tinggalkan satu kebodohan dan kejahilan pun pada kami, melainkan Engkau bukakan segala tabir ilmu
dan hikmah-Mu, wahai yang Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret, Senin 16 Oktober tahun 2023 telah selesai. Peserta apel dipersilahkan untuk melanjutkan aktivitas kerja masing-masing. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas.